Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sejarah Islam rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Yusha alaihissalam yang melanjutkan tugas Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dia bernama Yusha bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ahlul Kitab biasa menyebutnya dengan panggilan Yusha anak paman Hud. Allah menyebut Yusha dalam Al-Quran tanpa menjelaskan namanya dalam kisah Khidir, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu dalam firman-Nya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Pada ayat lain juga disebutkan, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Sebagaimana telah kami sebutkan bahwa berdasarkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad SAW bahwa yang dimaksud muridnya dalam ayat di atas adalah Yusha bin Nun. Kenabian Yusha disepakati oleh ahli kitab. Dialah yang mendapatkan tugas meneruskan tugas yang harus diemban Bani Israel sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Menjelang berakhirnya 40 tahun masa tersesat yang dialami Bani Israel, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk menghitung jumlah mereka berdasarkan suku-suku yang ada, lalu menetapkan seorang pemimpin yang disebut Nakib pada setiap suku. Hal tersebut sebagai persiapan untuk melakukan peperangan menghadapi kaum tiran yang menguasai Baitul Maqdis apabila mereka telah keluar dari padang kesesatan. Hal ini pula yang dapat dijadikan alasan mengapa Nabi Musa alaihissalam mencungkil mata malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yaitu selain dia tidak tahu bahwa yang datang adalah malakul maut, karena beliau sedang menunaikan sebuah perintah yang beliau perkirakan akan dapat diwujudkan pada zamannya. Padahal dalam takdir Allah, hal tersebut bakal tidak terjadi pada masa hidupnya, tetapi pada zaman muridnya, yaitu Yusha bin Nun alaihissalam. Apa yang dialami Nabi Musa alaihissalam ini mirip seperti yang dialami Rasulullah SAW di akhir kehidupannya. Pada masa akhir hayatnya, beliau pernah mengemban rencana untuk menundukkan kekuatan Romawi di negeri Syam. Setelah menunaikan haji wada, beliau menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah untuk dikirim ke negeri Syam. Dirinya sudah bertekad mengirim mereka sebagai realisasi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Al-Quran Surat Taubat ayat 29. Namun ketika pasukan Usamah sedang di tengah perjalanan di sebuah tempat bernama Jarab, sampai berita bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian tugas tersebut dilimpahkan kepada Abu Bakar yang menjadi khalifah setelah beliau wafat. Barulah setelah beliau wafat, kekuasaan Romawi dan Persia berhasil ditaklukkan. Kesimpulannya, Nabi Harun alaihissalam wafat 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Nabi Musa wafat ketika beliau sedang mengawali perjalanan menuju Baitul Maqdis. Dia sempat berdoa agar didekatkan dengan Baitul Maqdis dan Allah mengabulkannya. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam wafat, Yusha bin Nun memimpin pasukan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Beliau melewati sungai Jordan, lalu tiba di Jericho. Kota itu merupakan perbentengan yang paling kuat dan istananya paling megah. Mereka mengepung kota itu selama 6 bulan. Kemudian mereka mengepung Baitul Maqdis. Pengepungan berakhir pada hari Jumat setelah waktu Asyar, ketika matahari hendak terbenam. Lalu akan tiba hari Sabtu yang merupakan hari suci mereka. Maka dia berkata, "Engkau diperintah, aku pun diperintah."
"Ya Allah, tahanlah matahari agar tidak terbenam demiku." Lalu Allah menahannya sehingga dia dapat menundukkan Baitul Maqdis. Allah juga memerintahkan bulan untuk berhenti ketika hendak terbit. Imam Ahmad meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk manusia kecuali untuk Yusya pada saat beliau menuju Baitul Maqdis." Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad juga meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada salah seorang nabi yang melakukan peperangan lalu berkata kepada kaumnya, 'Jangan ikut serta bersamaku orang yang telah menikah dan hendak berjima dengan istrinya namun belum sempat melakukannya, orang yang mendirikan bangunan namun belum menyempurnakan atapnya, orang yang membeli kambing atau onta dan dia sedang menunggu kelahirannya.'" Lalu ketika Nabi tersebut telah dekat pada sebuah negeri setelah sholat asar atau kurang lebih dari itu, maka dia berkata kepada matahari, "Engkau diperintah, aku pun diperintah. Ya Allah, tahanlah dia sesaat demiku." Maka atas izin Allah, dia berhasil menaklukkan negeri tersebut. Lalu mereka mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian datang api untuk membakarnya, namun api tersebut tidak dapat membakarnya. Maka sang Nabi itu berkata, "Di antara kalian ada orang yang menyembunyikan ghanimah. Hendaklah dari setiap kabilah mengutus satu orang untuk bersumpah kepadaku." Lalu salah seorang dari sebuah kabilah kedua tangannya menempel. Maka dia berkata, "Di kabilah kamu ada yang menyembunyikan ghanimah, maka suruhlah semua orang di kabilahmu bersumpah kepadaku." Lalu semua orang di kabilah itu bersumpah. Ternyata ada 2 atau 3 orang yang tangannya menempel. Maka Nabi itu berkata, "Kalian telah menyembunyikan ghanimah." Ternyata benar, mereka mengeluarkan sebongkah emas sebesar kepala kerbau. Lalu mereka letakkan di atas tumpukan ghanimah di sebuah bukit. Kali ini api datang membakarnya. Ghanimah pada masa Nabi sebelumku tidak dihalalkan. Kemudian ghanimah diperbolehkan untuk kita karena Allah mengetahui bahwa kita lemah. Muttafaqun alaih. Berikutnya, ketika Bani Israel telah berhasil menundukkan Baitul Maqdis, mereka diperintahkannya masuk sambil membungkuk sebagai sikap merendah dan bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya berupa kemenangan besar yang dahulu pernah Allah janjikan kepada mereka. Di samping itu, mereka juga diperintahkan kala memasukinya untuk mengatakan hittatun. Maksudnya adalah hapuskan dosa-dosa kami yang telah lalu akibat perbuatan maksiat yang pernah kami lakukan. Namun Bani Israel membangkang dari perintah tersebut, baik dari sisi ucapan maupun perbuatan. Mereka memasuki kota tersebut dengan merangkak dan berkata hittatun fi syari'ah, yang artinya gandum dalam gandum, sebagai sikap ejekan dan pembangkangan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf dan Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, "Diamlah di negeri ini saja, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskan kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang yang berbuat baik." Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 161 sampai 162. Maka atas pembangkangan tersebut, sebagai hukumannya Allah mengirim penyakit taun kepada mereka. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya penyakit ini, taun, merupakan bagian dari azab yang ditimpakan kepada salah satu kaum dari umat sebelum kalian." Hadis riwayat Muslim. Setelah itu Bani Israel menetap di Baitul Maqdis dipimpin oleh Nabi Allah Yusya bin Nun yang memimpin mereka dengan kitabullah Taurat hingga akhir hayatnya. Beliau wafat pada usia 127 tahun. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, dia masih hidup selama 27 tahun lagi lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.